Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang berbahagia, dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak muda yang energik saat sekarang. Mudah-mudahan ini awal bagi kita untuk selalu mencintai ilmu dan terus mengembangkan ilmu. Dan pada momen malam ini saya akan mencoba memberikan informasi yang cukup tidak diakrabi, tapi sangat penting dalam memahami esensi Islam. Dan saya juga sangat bersyukur pula ketemu dengan Al-Ustadz Asyikin. Saya ketemu dengan beliau 1 tahun yang lalu, dan beliau sempat berbincang dengan saudara tadi bahwa memang saya lebih banyak berkecimpung dalam filologi pesantren. Mungkin yang belum akrab dengan istilah itu, kalau di dalam dunia pesantren itu dikatakan sebagai ad-dirasat al-makhtutat. Jadi studi mengenai manuskrip atau naskah. Nah, sebagai pengantar, sesuai dengan permintaan panitia yang saya terima, dan saudara-saudara saya kira sudah mendapatkan kopian. Walaupun kopian itu pada halaman yang kesekian saya tidak tahu, ternyata huruf Ibraninya terbalik pemasangannya. Yang sebetulnya saya lihat tuh terbalik. Yang atas seharusnya di bawah, yang bawah seharusnya di atas. Maklum, saya menjumpai hal ini di sini tidak kaget, karena sebagian besar adalah kaum muslim yang tidak akrab dengan bahasa Ibrani. Sehingga kalau masangnya keliru, saya memaklumi. Saya hanya mengatakan sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Hal ini juga saya jumpai pada saat saya berbicara di hadapan kaum Nasrani, ketika saya kutipkan teks yang berbahasa Arab, ketika memasangnya juga terbalik. Karena mereka tidak akrab dengan teks Arab, sedangkan kita yang Muslim tidak akrab dengan teks Ibrani. Padahal kita dan kaum Nasrani sebetulnya satu darah, satu bapak, yakni iman Ibrahim. Meskipun kita berbeda dalam masalah akidah, tapi dari asal usulnya merujuk pada hal yang sama. Nah, dalam konteks ini saya tadi cukup tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ajib, bahwa dasar keagamaan kita itu ditentukan dari ma'rifatullah. Dasar keimanan kita ditentukan dari ma'rifatullah. Sehingga kalau kita tahu dasar ini, pasti ketika mengamalkan Islam itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa diungkapkan nilai-nilai Islam itu dengan pertanggungjawaban sebagaimana adanya. Kita yang Muslim pasti tidak lupa dengan statement yang paling fundament, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang paling penting adalah statement asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang paling penting dalam dunia Islam itu. Sedangkan saudara kita yang Yahudi, statement yang awal yang harus dikenali
itu sama dengan syahadat, tapi mereka menyebutnya bukan syahadat tapi Shema. Shema bunyinya Shema Yisrael Yehwa Eloheinu Yehwa Echad Yehwa. Jadi Shema kalau bahasa Arabnya Isma'u. Shema Yisrael bahasa Arabnya Isma'u ya Israel. Yehwa Eloheinu kalau diarabkan Allahu ilahuna. Yehwa Echad Allahu Ahad. Ini dasar agama Yahudi dan dasar agama Islam. Dan uniknya dasar pengenalan terhadap ma'rifatullah selalu dihubungkan dengan sosok manusia yang paling paripurna, sentralnya para nabi, yakni Ibrahim. Islam menyebutnya Ibrahim, Quran menyebutnya Ibrahim, sementara saudara kita yang Yahudi menyebutnya Abraham. Kita menyebutnya Abul Anbiya. Kaum Yahudi menyebutnya Abi Hanifiim, bapak para nabi. Sedangkan kita menyebutnya Abul Anbiya. Ketika kita menyebut atau mendengar nama Ibrahim, maka sekaligus kita mengatakan Ibrahim alaihissalam. Ketika orang Yahudi mendengar kata Abraham, mereka selalu menyebut Abraham alaihissalam. Artinya Abraham, salam dan sejahtera bagi dia. Itu menandakan bahwa kita sebetulnya berasal dari yang satu. Rileks saja ya, jangan terlalu tegang. Kalau terlalu tegang seperti kuliah, ini biarkan mengalir saja. Saya bicara terbatah-patah supaya nanti bisa dicermati. Nah, sebelum saya membahas ini, saya memberikan pengantar. Agama, yakni Islam, Kristen, Islam, itu rujukannya pasti kepada Ibrahim. Rujukannya pasti merujuk kepada Ibrahim. Makanya kalau kita sholat, selalu tahiyatnya senantiasa melekatkan nama Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini bukan sekedar dilafalkan, tetapi harus meresapi makna kenapa nama Muhammad dikaitkan dengan Ibrahim. Ini pertanyaan besar, apa hubungan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim alaihissalam? Apa hubungannya? Dalam semua turath al-Arabi atau turath al-Islami, kitab-kitab muktabar yang diajarkan di pesantren, minimal kita tahu Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari. Beliau menyebut sanadnya secara lengkap, sekaligus siapakah Muhammad dan apa hubungannya dengan Ibrahim. Disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Quraisy yang disebut Fikhr, bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hanmasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Ismail bin Ibrahim. Yahudi menyebutnya bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Ra'u, bin Pelek, bin Ever, bin Shela, bin Arpahshat, bin Shem, bin Nuh. Jadi sebetulnya antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mata rantai kenabian yang tak terputus. Ini diterangkan di dalam Tarikh At-Tabari. Apakah betul bahwa Ismail itu adalah keturunan dari Ibrahim? Itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran, tetapi juga termaktub di dalam
spanduk yang ada di sini, yakni yang disebut sebagai Sefer Hat-Torah. Mendengar Sefer Hat-Torah pernah? Apa itu Torah? Kalau di dalam Al-Quran menyebutnya Taurah. Misalnya ayat dalam surat As-Saff, surat nomor 61 ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ayatnya tegas menyebutkan kata Taurah. Taurah itu kepada siapa? Bani Israel. Bani Israel dihubungkan kepada Isa. Jadi Isa pasti mengenal Torah, dan Torah ditujukan kepada Bani Israel. Bani Israel bukanlah orang Arab. Jadi kalau selama ini kita membaca Al-Quran, seakan-akan semua dialog para nabi yang termaktub di dalam Al-Quran, seakan-akan semua berbicara dalam bahasa Arab. Seakan-akan. Mulai dari Adam dialog dengan malaikat, Allah dialog dengan malaikat, Nuh dialog dengan kaumnya, Yusuf dialog dengan kaumnya, Nabi Musa dialog dengan Bani Israel, seakan-akan berbicara dalam bahasa Arab. Tapi betulkah berbahasa Arab? Tidak. Karena mereka bukanlah orang Arab. Tapi kenapa tertulis dalam bahasa Arab? Karena dialog-dialog yang lampau itu direkam ulang, diwahyukan kepada Nabi yang kebetulan orang Arab. Maka dialog yang dalam berbagai bahasa itu diterjemahkan oleh Allah sendiri dalam bahasa Arab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja menerjemahkan dialog para nabi yang bukan orang Arab itu kepada Nabi Muhammad dalam versi bahasa Arab, maka Allah sebagai pencetus utama penerjemahan pewahyuan. Maka tidak salah bila sekarang banyak Al-Quran yang berbahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa non-Arab. Jadi sebetulnya ada bukti dasar Quran bahwa menerjemahkan Quran dalam non-bahasa Arab itu tidak masalah. Sehingga kemarin itu baru terbit, ini saya bawakan Al-Quran Tarjamah Bahasa Madura. Jadi Al-Quran saya terjemah lagi dalam bahasa Madura. Jadi Al-Quran dalam bahasa Madura sekarang sudah di-launching. Baru bulan ini. Tanggalnya saya lupa. Ini sudah selesai 30 juz, tapi yang launching baru juz 1, 2, dan 3. Yang berbahasa Jawa sudah lama itu. Jadi sebetulnya ada dasar. Jadi kalau kita mengetahui Quran dalam versi bahasa Arab, kalau paham itu lebih baik. Tapi kalau tidak paham, terjemahannya pun itu harus dipahami benar. Jadi bukan hanya sekedar tilawah, tapi tidak mengerti apa makna dalam Al-Quran itu. Itu malah tidak semakin mencerahkan kita dalam memahami Quran. Nah, kembali pada masalah topik. Jadi kalau agama Yahudi, Kristen, Islam, itu babonnya, rujukannya pasti kepada Ibrahim. Atau nama lainnya adalah Abraham. Lalu siapa itu Ibrahim dan apa yang diperkenalkan? Apakah beliau mengenal dengan nama Allah ataukah dengan nama lain? Saya akan mencoba untuk melihatnya dari aspek sejarah dulu. Tahun 1934, seorang arkeolog yang bernama Leonard Woolley dari Manchester University. Kalau kita tidak begitu akrab itu Manchester University, tapi yang hafal pasti Manchester United, karena sepak bola.
Tapi kalau Manchester University itu universitas. Melakukan penggalian di Irak Selatan. Kenapa kok di Irak? Karena asal usul agama Islam, Kristen, Yahudi itu dari Irak. Asal usulnya karena merujuk kepada Ibrahim. Ibrahim itu ternyata orang Irak. Dulu namanya bukan Irak, dulu namanya Babel. Bahasa baratnya disebut Mesopotamia. Tahun 1934 itu Leonard Wiley menemukan sebuah bangunan yang disebut dengan istilah zigurat, atau lebih tepatnya diistilahkan dengan piramid, tapi tidak utuh. Piramid itu tidak utuh. Itu menandakan di situ ada semacam tempat pemujaan kepada Tuhan. Dan uniknya wilayah itu disebut dengan Babel. Dan menara atau zigurat itu disebut sebagai menara Babel. Apa arti Babel? Ternyata Babel itu dari dua kata, Bab dan El. Bab itu artinya pintu, El itu Tuhan. El, Tuhan. Maka disebut dengan istilah Babel. Ini bukan dalam bahasa Arab, ini dalam bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia itu apa? Kalau boleh saya jelaskan, bahasa Akkadia itu bahasa nenek moyang dari bahasa Arab. Jadi sebelum munculnya bahasa Arab itu ada bahasa yang lebih kuno yang disebut bahasa Akkadia. Namanya Babel. Jadi Ibrahim itu dari sana. Di wilayah yang harus menyeberangi sungai Efrat. Keluar dari wilayah Irak, itu dikenal dengan istilah Ewer. Ewer itu artinya menyeberang, pindah. Menyeberang melalui apa? Melalui sungai Efrat. Maka melanglang buanalah beliau ke Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian ke tanah Saudi Arabia, dan akhirnya kembali ke Palestina dan meninggal di sana di kota yang sekarang disebut dengan kota Hebron. Di situ ada Masjid Hebron. Jadi asal usulnya itu di wilayah Irak Selatan. Sampai sekarang bukti-bukti autentik tentang sosok manusia suci yang bernama Ibrahim itu ada di sana. Bukan sekedar legenda, bukan sekedar mitos, bukan cerita, tapi faktanya ada. Faktanya ada. Bagaimana bisa membuktikan? Secara arkeologi, dulu memang bapak-bapaknya Ibrahim itu konon hanya merupakan cerita atau legenda. Itu hanya manusia fiksi. Itu hanya cerita mitos, bukan manusia yang betulan. Sehingga bapaknya pun hanya rekayasa. Tetapi dengan temuan arkeologi di Irak Selatan, pada lempengan tanah liat, tapi sudah menua. Kalau di sini mungkin bisa dilihat. Nah, seperti ini. Lempengan-lempengan seperti ini, tanah liat seperti ini, tulisannya itu seperti huruf paku. Sampai sekarang ini terpelihara di Irak Selatan. Tidak dihancurkan. Untuk menjadi apa? Menjadi bukti bahwa pada zaman Ibrahim betul-betul sudah ada penyebaran ilmu dan beliau hidup pada masa keilmuan pada zamannya. Ini terbukti. Jadi kalau lebih konkretnya tulisannya seperti apa? Seperti ini tulisannya. Jadi Ibrahim jangan dibayangkan mengenal tulisan Arab seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tapi yang beliau kenal adalah tulisan seperti ini. Jadi berkembang tulisan-tulisan itu. Ini menjadi bukti, menjadi monumen hidup bahwa Ibrahim adalah sosok manusia yang benar-benar ada pada waktu itu. Dan lempengan-lempengan tanah liat seperti ini, itu ada tulisan Tel Terahu.
ada tulisan Seruk, ada tulisan Nahora. Ternyata ini mirip dengan dokumen Yahudi yang menyebut bapaknya Ibrahim adalah Terah, bukan Azar. Azar itu pamannya, sedangkan bapaknya adalah Terah. Jadi nama bapaknya Terah, ternyata dalam lempengan tanah liat ini tertulis kata Tel Terahu. Berarti ini betul-betul adalah tokoh yang pernah hidup. Kemudian Seruk, tadi saya sebut itu adalah bapaknya dari Terah. Nahor juga begitu. Jadi, dengan temuan arkeologi seperti ini bukan semakin bertabrakan dengan Islam, tetapi justru menguatkan bahwa Ibrahim itu bukan sekedar cerita, tapi betul-betul manusia yang betul-betul pernah hidup pada zamannya. Bahkan, bagaimana mungkin Ibrahim yang orang Irak Selatan, yang dulu namanya Babel, bisa ketemu dengan Fir'aun yang ada di Mesir, yang bahasanya bukan bahasa seperti ini, tapi bahasanya menggunakan huruf hieroglif. Tapi kenapa bisa komunikasi? Ternyata dengan temuan arkeologi, tulisan seperti ini ditemukan di Mesir, ditemukan di Palestina. Uniknya, isinya terkait dengan dagang. Para ahli kemudian menyimpulkan, kalau begitu bahasa Ibrahim yang asalnya dari Irak Selatan atau yang disebut Mesopotamia atau Babel, berarti menjadi bahasa internasional yang dipakai di Mesir, juga dipakai di Palestina, dibuktikan sebagai bahasa perdagangan. Sehingga tidak salah Sayyidah Hajar bisa komunikasi dengan Ibrahim dengan bahasa apa? Bukan dengan bahasa Mesir, pasti dengan menggunakan bahasa Mesopotamia atau bahasa Babel tadi. Lahirlah kemudian Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail nanti muncullah yang disebut dengan bahasa Arab tadi. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada bahasa Arab Al-Qadimah, ada bahasa Arab Al-Fusha, dan ada bahasa Arab Mu'assirah. Bahasa Arab Al-Qadimah itu tidak seperti yang kita baca sekarang. Contoh yang paling konkret bahasa Arab Al-Qadimah dalam Quran itu tulisan Il. Jadi ada Ismail, Babil, Mikhail, Jibril, Il. Ini bukti otentik. Bahasa Arab yang disebut sebagai bahasa Arab Al-Qadimah. Kalau yang Al-Fusha itu yang dalam kitab-kitab pesantren itu. Kalau Mu'assirah itu yang ya versi Mesir, itu kan agak susah kalau menyebut huruf Qaf. Pasti bergeser menjadi alif. Ya habibi anti fi albi. Jadi qalbi itu jadi albi. Nah, itu yang Mu'assirah. Jadi kalau belajar mengenai ini, mau tidak mau semakin terang benderang bagaimana mempelajari Al-Quran itu supaya lebih komprehensif. Nah, jadi asal-usul agama yang paling sentral itu dari Irak Selatan. Yang nama kota itu disebut sebagai Babel. Kotanya dulu lebih spesifik, itu disebut sebagai Ur. Itu kota asal dari Ibrahim. Sekarang di Irak, nama ini bergeser menjadi Uri. Jadi nama lamanya itu Ur, sekarang menjadi Uri. Itu sekitar 14 km dari kota Nasiria, di wilayah Irak Selatan. Dokumen ini nggak dihilangkan. Dan kita juga menyesalkan dokumen-dokumen tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Saudi Arabia hancur berantakan sekarang karena dimungkinkan dianggap sebagai kesyirikan. Jadi tempat kelahiran Nabi sudah nggak ada bekasnya. Tempat Nabi yang usia 12 tahun dipelihara di rumah Abu Thalib, rumah Abu Thalib sekarang menjadi WC. Kemudian rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu usia yang sekian tahun sampai beliau berputra sudah jadi WC juga. Jadi kalau kita mau melihat peninggalan Nabi Ibrahim bisa disaksikan di Irak sampai sekarang.
tapi menyaksikan peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hilang, nggak ada bekasnya. Sehingga tidak salah bila ada orang Muhammad itu hanya legenda. Mana bukti otentiknya? Nggak ada. Kecuali hanya Ka'bah itu saja. Ka'bah bukan terkait langsung dengan kesejarahan Nabi Muhammad. Nah, jadi paling tidak dengan studi sejarah seperti ini itu semakin membangkitkan kita untuk mengenal siapa itu Ibrahim. Jadi pada masa Ibrahim itu sudah mengenal mengenai Tuhan, sudah mengenal mengenai siapa yang disembah, tapi namanya adalah El, tidak dengan nama Allah. Allah itu baru muncul era-era bahasa Arab. Jadi El, lengkapnya Ilu. Nah, konsep Tuhan pada masa Ibrahim itu mirip seperti sebelum kelahiran Nabi kita. Kalau pada masa kelahiran Nabi kita, Allah itu dianggap sebagai kepala para dewa. Kepala para dewa yang tidak ada wujudnya, yang tidak bisa dipatungkan, yang tidak bisa digambarkan. Jadi tidak ada namanya patung Allah, itu tidak ada, karena tidak bisa dikonkretkan. Tapi sifat-sifat Allah itu dikonkretkan. Jadi sifat Allah salah satunya Al-Aziz itu dipatungkan menjadi Al-Uzza. Jadi patungnya betul-betul perkasa. Nah, konsep seperti inilah yang terjadi pada masa Nabi kita. Sedangkan pada masa Ibrahim faktanya hampir sama. Jadi Il atau Ilu itu sebetulnya Tuhan, tapi dianggapnya sebagai kepala para dewa yang tidak dipatungkan dan tidak bisa digambarkan. Tapi salah satu sifat Tuhan sebagai pencipta itu dalam bahasa Akadia disebut Marduk. Maka disebut ada Ilu Marduk, Tuhan yang disebut dengan istilah kalau bahasa Arabnya Al-Khaliq. Itu ada patungnya sendiri. Hal yang seperti ini yang kemudian dihancurkan oleh Ibrahim. Jadi sifat-sifat Tuhan yang seharusnya tidak boleh dikonkretkan, dihancurkan, dikembalikan pada asal yang tidak bisa dipatungkan. Tapi dengan nama Ilu, bukan Allah. Nah, fakta konkret ini masih bisa dilacak dalam Al-Quran. Kalau memang betul Nabi Ibrahim menyebutnya dengan kata Ilu. Ternyata beliau memberikan nama pada putranya dengan nama Ismail. Il itu bukti konkret bahwa masa Ibrahim menggunakan istilah Ilu untuk menyebut Dia yang maha mutlak, Al-Wujud. Al-Wujud itu yang disebut dengan istilah Ilu. Jadi tidak dengan istilah Allah. Istilah Allah baru muncul kemudian. Nah, fakta yang hampir mirip, kalau betul bahwa Nabi Ibrahim dengan mengucapkan kata Ilu, ternyata nama yang muncul dalam kitab Taurat atau Taurat itu dengan bergeser bukan I tapi pakai E, L. Jadi ada kata Gabriel, Yisrael, Mihael, Daniel, Babel. Jadi L. Kalau Arab masih tetap kelihatan Il, tapi kalau dalam bahasa Ibrani menjadi L. Sementara asal usul nama Allah dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan itu mustarak, ada yang mengatakan ghair mustarak. Jadi ada yang mengatakan tidak punya asal usul, ada yang mengatakan punya asal usul. Tapi kalau mengatakan tidak punya asal usul, berarti nama itu tidak punya makna. Dan itu problem. Apakah mungkin Tuhan yang pencipta segala-galanya ini mengenalkan nama tanpa makna? Dan itu sangat mustahil. Kalau mengenalkan nama dengan nama Allah, nama itu kan sebetulnya ekspresi dari bahasa. Iya kan? Nama itu ekspresi dari bahasa. Sementara bahasa itu pasti ciptaan Allah.
tidak mungkin munculnya bersamaan dengan keberadaan Allah. Hatta, bahkan, apakah ketika menyebut nama Allah yang saudara pahami Allah itu sebagai lafaz atau sebagai nama atau sebagai sang pemilik nama? Jadi kalau kita menyebut nama Allah dengan zat yang bernama Allah, zat yang bernama Allah, dengan nama Allah, itu munculnya bersamaan, ataukah zat Allah yang lebih dahulu ada baru muncul nama Allah? Nah, kalau zat lebih dulu ada kemudian muncul nama Allah, berarti nama Allah itu muncul dalam konteks bahasa, berarti bahasa itu ciptaan. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa ini adalah mustarak, sehingga banyak ahli tafsir mengatakan bahwa kata Allah itu dari kata al-ilah, dari kata al-ilah, maka menjadilah nama Allah. Sedangkan dalam Yahudi mereka menyebutnya kata Yahwah. Yahwah dari kata haya. Haya itu artinya zat yang maha mutlak, ada sebelum ada sesuatu. Dia ada dengan sendirinya sebelum segala sesuatu. Dari kata haya, maka munculnya kata Yahwah. Nah, yang di kopian saudara-saudara itu ada satu hadis. Ada satu hadis yang saya kutipkan dari tafsir Al-Quranul Azim, tulisan dari Al-Imam Ibnu Katsir, jilid yang ketiga. Pada halaman 146 ketika menafsirkan ayat, beliau mengutip satu hadis. Waqala Ibnu Abi Hatim, haddatsna Abi, haddatsna Ali bin Muhammad At-Tanafasi, haddatsna Abu Muawiyah anil A'masi an Amr ibn Marrah an Abi Ubaidah an Abdullah qala lamma ba'athallahu azza wa jal Musa ila Fir'aun qala Abu ayyu syai'in aqul qala qul. Nah, ini ada kata-kata aneh ini. Hiya syar ahya. Hiya syar ahya. Apa komentar dari Imam Ibnu Katsir ini? Isnaduhu jayyid wa syai'un gharib.